Apakah keheningan batin itu pintu masuk untuk menyatu dengan yang kita sebut sebagai Tuhan? Ya, ini menarik sekali karena ya manusia pasti akan labeling. Apa yang kita rasakan di situ, ada yang mungkin akan merasakan kayak sumber segala energi, lautan energi, kehampaan tapi tidak hampa, kesungungan tapi ya ada hadir. Dan udah tidak ada batas di antara aku dan beliau. Ya ini kan nanti orang-orang pasti akan kasih label. Sebenarnya label itu nggak penting. Gimana caranya kita itu tetap bisa menyeimbangkan antara manifestasi dan penerimaan saat ini? Kembali lagi, yang sepertinya saya sudah pernah katakan di Ngaji Rosso bahwa saat aku menginginkan sesuatu ini, aku yang menginginkan atau diri? Sesuai nggak dengan rencana jagat? Apakah keinginan itu ditanam ke dalam benak saya karena memang jagat maunya juga ke arah itu, atau ini hanya dari ego belaka? Oke, bagi kalau kita ngomong identitas lama ya, cara untuk kita bisa melepaskannya ya, identitas lama yang begitu melekat kuat dalam pikiran kita, dalam tubuh kita, itu gimana caranya? Analogi sangat sederhananya mesin mobil. Biasanya gimana mesin mobil kalau sudah jalan, kita misalnya berangkat dari Jogja ke Solo dan udah jalan 100 km. Pasti tambah bagus ya. Kotoran-kotoran sudah dibakar karena panasnya itu. Aku bilang ya, sisa-sisa ini yang sudah tidak melayani kita ya dibakar, udah. Aku tidak membutuhkan dia. Siapa Agi yang kemarin, yang kayak gini. Kenapa? Gak bagus. Aku sekarang pingin punya Agi yang baru. Bukan karena aku tidak menerima. Ya Agi itu bagian dari proses saya, tapi sekarang sudah Agi itu sebagai konstruksi fake ya harus mati. Nah jadi kalau kita omongin yo mati di dalam hidup, yaitu bahwa dari waktu ke waktu kita harus mematikan sesuatu yang sudah tidak melayani kebaikan tertinggi kita. Mati sakjroning urip. Ya, urip sakjroning mati ya kan, selalu kita kembali ke situ. Jadi kita selalu mengalami kelahiran terus-menerus. Ya, betul. Karena mati itu bukan akhir, tapi kan perubahan. Dari yang sebelumnya menjadi sesuatu yang baru. Kalau orang-orang spiritual sekarang suka sekali mengatakan transformasi. Ya. Transformasi. Tapi sebenarnya ini adalah proses sekarat. Karena pasti semua ego akan merasa terancam, akan sangat takut. Terus nanti jadi aku apa? Karena dia mengidentifikasi diri dengan ya ini. Konstruksi diri yang kebiasaan lama, watak yang lama. Sangat menakutkan mestinya. Semakin besar ego, semakin menakutkan. Makanya benar ya, ketika kemudian kita udah benar-benar hadir utuh, sadar penuh gitu ya, ya ego nggak punya ruang gitu ya. Nggak punya. Pikiran menjadi stuck. Artinya dia nggak bisa mengendalikan kita gitu. Iya, karena kita sudah akan memahami bahwa ini seolah-olah aku mau menutup lubang, tapi sebenarnya saya menciptakan lubang yang lebih besar lagi. Karena selalu akan ada more. Pasti ego akan menuntut lebih lagi. Tapi bisa nggak Mbak Agi, ada nggak semacam kayak pertanda gitu bahwa kemudian seseorang tuh udah menjalani kehidupan secara apa ya, udah bener-bener hidup dalam kesadaran saat ini gitu? Ada nggak tanda-tanda mungkin yang bisa dirasakan oleh ya minimal kita sendiri gitu? Apa? Autentisitas. Oke. Kenapa efeknya sampai ke autentisitas?
Autentisitas dalam arti bahwa satu, kita tidak mengejar bagaimana dunia melihat kita. Itu satu. Aku tidak peduli penilaian orang karena aku tahu bahwa A, B, C, D. Dan diriku ini tanpa batas. Dan apa yang mereka lihat tentang saya itu sebenarnya adalah refleksi mereka, cermin mereka. Jadi siapapun di luar saya, kemungkinan besar tidak akan bisa melihat saya dengan tepat. Ya. Nah, di situ autentisitas juga adalah bahwa saya memahami, oke, aku ada plus dan minus menurut ya penilaian diri sendiri. Ini saya merasa ini adalah kelebihan saya yang saya bisa meyakini dan trust, dan ini adalah kekurangan saya yang ya sering sekali muncul sebagai inhibisi, keterbatasan, sesuatu yang saya perlu melampaui. Tapi saya memahami bahwa sebenarnya mix antara ini, kelebihan dan kekurangan ini sebenarnya adalah sesuatu keabsahan. Saya memang diciptakan seperti ini, ya sesuai dengan apa yang saya harus lakukan. Jadi aku tidak harus berpura-pura tidak marah, misalnya tadi, supaya aku terlihat orang yang berkesadaran sambala, atau saya tidak harus berpura-pura positif terus, supaya orang lain mengatakan, Aki sekarang udah beda orang, dia selalu tenang, dia selalu baik. Cuman ya mungkin ini, tadi kan kita bicarakan bakarlah ini bagian-bagian yang kamu sudah merasa tidak dibutuhkan dari diri. Nah di situ juga akan muncul semacam kayak kita tidak membakar lingkungan, tapi ya bakar diri dari dalam. Tadi ibaratnya mesin. Jadi api mungkin ini sudah tidak akan terasa menyengat orang di luar diri kita, tapi kita akan merasakan bahwa wah api ini aku semakin jadi dengan api ini. Ada sesuatu flame tak terpadamkan di dalam diri saya dan ya aku merasakan ini sebagai kehadiran saya di dunia. Peribahasa saya, ya ini adalah api ini, apiku. Tapi tidak perlu menyengat orang-orang di luar, tidak perlu membuktikan bahwa aku punya kekuatan kayak gini. Nah mungkin ini yang saya lihat sebagai autentisitas, punya flame, punya spirit, tapi bukan menyengat atau membakar orang di sekitar. Ya mungkin kembali lagi ke definisi guru. Ya tetap memberi rasa tentram, ayam, tenang, menyenangkan, asik. Tapi mungkin nggak Mbak, orang yang benar-benar dia itu sudah hadir di saat ini, tapi dia sebenarnya tanpa benar-benar sadar gitu. Tanpa sadar bahwa dia sudah hadir di sini saat ini. Nah ini menarik karena ini ya paradoks, tapi sangat mungkin. Sangat mungkin. Ini. Ya sangat mungkin. Karena ya itu berarti udah nggak ada aku, berarti ya udah segala, berarti selalu ada dan di mana-mana. Jadi tidak akan dibatasi ke momen here and now. Oke. Ini penghubungan antara here and now dengan keabadian dan infinity ya. Being present. Iya, being present. Nah, kemudian Mbak Agi, kalau bahas tema tentang the power of now itu mungkin akan banyak ya. Ajaran spiritual kan berbicara tentang keheningan, kehadiran gitu. Pertanyaannya gini, apakah keheningan batin itu pintu masuk untuk menyatu dengan yang kita sebut sebagai Tuhan? Ya ini menarik sekali karena ya manusia pasti akan labeling. Apa yang kita rasakan di situ, ada yang mungkin akan merasakan kayak sumber segala energi, lautan energi, kehampaan tapi tidak hampa, kesumbungan tapi ya ada hadir. Dan udah tidak ada batas di antara aku dan beliau. Ya ini kan nanti orang-orang pasti akan kasih label. Sebenarnya label itu nggak penting. Ya jadi disebut Tuhan lah, disebut apalah ya. Itu nanti kembali ke keyakinan masing-masing orang di dalam hal itu. Sebaiknya mungkin tidak saling memaksakan ya. Mungkin masing-masing punya kamus sendiri bagaimana mendefinisi kehadiran utuh ini. Nah, kalau misalnya kita kan dalam sebuah relationship, itu kan sering bagi banyak konflik yang muncul akibat trauma masa lalu atau kecemasan di masa depan gitu ya. Bagaimana the power of now ini bisa menjadi
pondasi cinta yang sadar dan tidak melekat. Nah ini menarik sekali karena pertanyaannya ini sering muncul seketika pasangan datang ke saya untuk konsultasi di dalam rangkaian astrologi. Dan di situ saya selalu menjelaskan bahwa sebenarnya sinastri ini adalah cabang atau bagian ilmu dari astrologi yang sebenarnya sangat-sangat tidak dibutuhkan, tapi dibutuhkan sekaligus. Kenapa? Karena kita sebagai manusia pasti punya semacam harapan. Kamu pingin pasangan seperti apa? Oh, dan di situ kita punya semacam list yang sangat panjang. Aku pingin orang yang beriman lah, inilah, bla bla bla. Toh kita kan akan semua kita proyeksikan atau mengharapkan kepada pasangan kita. Oke? Padahal list ini, wish list kita ini sebenarnya kalau kita mau menyadari sesungguhnya ini adalah harapan terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena seketika saya sudah mendapatkan hal ini di dalam diri, saya tidak akan mengharapkan dari otoritas di luar diri saya. Saya udah beriman, berarti saya tidak harus ada dengan orang beriman, karena iman saya udah cukup untuk diri saya, ya, dan seterusnya. Nah, problematikanya di situ di sinastri bahwa manusia masing-masing pasti punya sesuatu gambaran, pasanganku harus seperti apa, aku pingin kayak gini-gini nih. Bukan. Kamu tidak akan mendapatkan pasangan yang seperti kamu inginkan. Kamu akan mendapatkan pasangan yang seperti kamu butuhkan. Sesuai dengan here and now. Semua sudah hadir di sekelilingmu. Pasangan pun akan hadir dengan kualitas yang... Makanya kita lihat, sering sekali yang terjadi seseorang itu terus-menerus berhubungan dengan tipe pasangan yang sama. Kenapa? Karena dia bukan pelengkapmu. Kamu sudah utuh sendiri. Dia adalah cermin. Di mana kamu bisa melihat. Cermin kita sendiri. Cermin dong. Cermin. Makanya saya selalu bilang sinastri ini. Kamu punya ekspektasi partnermu harus A, B, C, D. Listnya panjang. Ya ini salah konsep. Konsepnya adalah bayangin ini. Kamu dan pasanganmu sedang berada di swalayan. Bawa troli, dia masukin item ini, kamu masukin wortel, dia masukin apel, kamu masukin sosis, dia masukin kecap. Pertanyaannya, yang ada di keranjang ini kalau mau masak apa? Kalian mau masak apa? Nah, di situ kita pada akhirnya menyadari bahwa pasangan ini pasti hadir karena sesuai. Sebagaimana Mate Gabor juga mengatakan, ya dia orang sangat pintar, bahwa itu nggak ada kayak, oh aku sudah sangat tercerahkan, aku sudah semua trauma saya sudah melalui, tapi pasangan saya so broken, so screwed up. Nggak bisa, kenapa? Karena tidak mungkin kita berhubungan dengan orang yang beda frekuensi dengan diri kita. Berarti kalau saya punya bagasi trauma, ya dia juga akan punya bagasi trauma yang sama besar. Itu bisa dipastikan ya? Oh ya. Bahwa ketika kemudian kita, kadang kan kita pengen ngontrol pasangan kan, karena dia nggak sesuai dengan ekspektasi, daftar list yang membuat kita menjadi marah itu kan banyak. Itu sebenarnya ya kita masih punya rasa yang sama gitu. Daleman kita masih sama kayak dia gitu atau gimana? Oh iya, dari satu sisi itu. Terus kemudian ya itu adalah semacam ekspektasi palsu bahwa hal-hal yang saya tidak menemukan di dalam diriku atau tidak bisa menciptakan di dalam diriku nanti akan datang dari pasangan sebagai pelengkap, karena aku adalah sesuatu pecahan yang tidak utuh kalau dia tidak hadir. Oke, paham. I see. Nah ini ada kayak, ini menarik ya ceritanya. Jadi dia adalah pendeta di dalam gereja Ortodoks Katolik. Dan mereka kan berhak nikah, beda dengan romo-romo di Katolik Romawi ya. Jadi seketika dia muda, dia disuruh sama gurunya, tulislah kamu pingin pasangan seperti apa. Dia tulis list yang panjang. Ya orang harus yang berbakti pada Tuhan, adil, kemanusiaannya tinggi dan bla bla bla. Ada list mungkin 23 properties atau sifat. Dan seketika dia tunjukkan ke gurunya, dia bilang, oke, ini bukan pasanganmu, ini yang kamu harus wujudkan di dalam dirimu. Aha, kan momen aha. Berarti sebenarnya ini menarik karena kalau kita cari seperti ini di luar diri tidak akan didapatkan. Bentar. Pelan-pelan guys. Slow down. Jadi saya misalnya punya pasangan.
saya nggak suka sama hal tertentu gitu ya. Berarti ketika muncul reaksi kan, mesti tubuh kan bereaksi kan. Ketika kita nggak suka gitu kan, berarti mending diganti eureka. Oh berarti ini yang harus aku beresin di dalam diriku gitu. Nah itu sering sekali bisa juga proyeksi dari sesuatu hal di dalam diriku yang sebenarnya aku banget tapi selama ini tidak mau memperhatikan. Tidak mau mengakui. Tidak mau mengakui. Oke, makanya Mbak. saya melihat di dalam diri dia dan seketika aku lihat di dalam diri dia itu bikin ya jadi saya tidak bisa mengendalikan perasaan. Kenapa segitu besar triggernya ya karena sebenarnya aku masih punya masalah dengan isu ini. Tidak bisa melihat dengan netral. Bukan berarti kita sebagai pasangan tidak berkembang kemana-mana. Cuman ya itu kan tidak akan mungkin mengembangkan atau membantu perkembangan pasangan kita seketika kita mengatakan bahwa aku tidak suka A, B, C, D. Karena pada akhirnya pasangan kita juga tidak mungkin akan berkembang kalau bukan dari kesadarannya sendiri. Bener. Ya, tapi seketika kita melontarkan aku nggak suka apa, nah di situ muncul lagi duka dan trauma antar pasangan karena dia akan merasakan oh dia nggak merasa cakup, aku tidak cakup baginya, aku tidak cukup baginya. Cukup ya. Lagi dan lagi validasi luar. Jadi ini memang sangat-sangat kompleks dan twisted. Oke, sekarang gini aja deh. Misal Mbak Agi Ya. punya pasangan. Terus pasangannya melakukan sesuatu yang itu tidak sesuai dengan ekspektasi Mbak Agi. Artinya menyakiti Mbak Agi. Ya. Nah, saat kemudian kita udah sadar tentang ilmu ini misalnya, apa reaksi yang akan diambil Mbak Agi? Ya ini pertanyaannya adalah bahwa ekspektasi saya itu realistis nggak berdasarkan saya mengenali dia seperti apa kepribadiannya. Ya jadi kalau kita bilang kamu kenali dirimu ya kenalilah pasanganmu juga dong. Kamu mau nggak berpasangan dengan orang yang seperti ini? Seketika kita ada ekspektasi yang dia tidak mungkin bisa memenuhi, ya itu ibaratnya kan aku punya kuda Sumbawa tapi aku berharap bahwa itu akan menjadi kuda juara internasional. Kan berlebihan toh. Nggak realistis ya. Nggak realistis sama sekali. Dan kasihan kuda Sumbawa ini jadi akan merasa dirinya terus cacat dan kurang. Terus berarti gimana? Penerimaan aja dong. Ya kalau sudah menerima dia sebagai pasangan ya di situ kita harus memahami bahwa ya mungkin taraf saya masih kuda Sumbawa. Nah ini juga. Ya bukan berarti kita tidak boleh berkembang bersama. Yes, boleh sangat dan saling mengarahkan itu baik. Cuman ya kalau kita selalu pendekatannya dari segi kurangan tidak akan pernah bersyukur. Mohon maaf ya. Misalnya kan aku kan sudah beberapa kali menjalankan kehidupan di dalam rumah tangga. Berapa kali? Sudah lumayan banyak kali. Lupa yang hitungnya sampai berapa kali ya? Oh, nggak mungkin lupa lah. Artinya. Dan itu lucu sekali karena satu saat ada orang yang bilang seperti ini ke mantan suami. Beruntung ya punya istri seperti Mbak Agi. Ya, lumayanlah dari segi apa-apa. Apa jawabannya? Kalau setiap hari lihat udah biasa, bahkan bosan. Nah, ini. Jadi kalau kita bilang kurang, ya apapun bisa kurang. Bahkan sajian terbaik pun bisa masih terasa kurang. Oke. Ya bukan berarti saya sempurna, jelas aku plus minus ya, tapi ya tinggal pendekatannya. Kalau orang itu tidak banyak ekspektasi terhadap saya, pasti akan merasa selalu oke. Makanya ini menarik ya. Seketika kita baru masuk ke ranah relationship, awal-awalnya semua itu so perfect. Bukan karena kita berpura-pura, tapi mungkin kita belum punya ekspektasi terlalu banyak terhadap orang karena mungkin belum ada rasa kepemilikan. Seketika kita merasakan, oh dia udah punya saya berarti harus gini. Berarti itu dia adalah lanjutan atau apa ya peluasan dari ego lagi. Nah, sebenarnya suamiku, sampai pasanganku, dan aku jadi boleh memberi ekspektasi yang tidak realistis. Kita sampai kemudian susah membedakan antara mana cinta dan ego yang membesar. Nah ini. Iya kan? Sebenarnya ini menarik pertanyaannya karena kalau kita lihat semua agama di seluruh dunia kan selalu membahas cinta. Cinta kasih sayang yang tanpa syarat, yang tidak menghakimi, yang tidak membalas dendam dan seterusnya. Tapi kita sebagai manusia kan selalu syaratnya. Ya seperti tadi contoh Mas Hendra. Pasangan melakukan sesuatu yang menyakiti. Nah kita akan bilang apa? Dulu aku sayang kamu tapi sekarang aku tidak sayang. Yang nonsense. Karena yang namanya cinta itu tidak bisa on off.
Itu nggak bisa dimatikan kayak kita matikan lampu. Jadi kalau kamu bilang dulu aku suka dan sekarang aku nggak suka, itu namanya bukan cinta. Itu hasrat bisa, nafsu bisa, macam-macam, tapi nggak ada hubungannya dengan cinta. Cinta itu ya kalau on ya on. Bukan berarti saya tidak melihat pasanganku dengan objektif. Oh, di dalam hal ini dia gini, gini, gini. Kan ada orang yang mengatakan cinta itu buta. No, cinta itu tidak buta. Cinta itu tidak buta sama sekali. Jadi bukan kok aku melihat dia jadi perfect dan sempurna. Tapi ya mungkin aku melihat di dalam ketidaksempurnanya menjadi sempurna buat saya. Oke. Ya aku nggak mau macak sebagai ahli relationship karena memang ini ranah di mana saya cukup banyak perjuangan. Tapi saya juga melihat di situ bahwa sering sekali saya memberi ekspektasi terhadap pasangan yang sebenarnya tidak realistis karena sesungguhnya itu ekspektasi terhadap diri saya. Cuman karena aku melihat dia adalah pasanganku, dia adalah bagian dari aku, makanya saya meluaskan ke dia. Oh, dia juga harus seperti itu. Dan ternyata seketika itu mau saya provide untuk diri sendiri, dari diri sendiri, jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah. Ya, jadi tidak ada ekspektasi kayak otoritas di luar diri yang saya tidak bisa provide untuk diri sendiri. Nah, ini self-providing. Dan di dalam hal ini manusia bisa dikatakan cukup kurang bagus karena kita selalu memberi apa ya? Kata tepatnya mungkin kita paling tidak suka kesendirian. Mungkin kita bisa bilang di dalam perjalanan spiritual ada banyak halangan, ketakutan lah, kekhawatiran lah, inilah itulah. Tapi menurut saya yang terbesar adalah bahwa manusia banyak-banyaknya tidak suka sendirian. Padahal kan kita datang sendirian, balik sendirian. Jadi sebenarnya harusnya membiasakan diri dengan kondisi itu. Iya, benar. Kembali ke here and now. Ketika kemudian seseorang udah bisa hidup dalam kondisi now, hadir di sini saat ini, apakah memungkinkan dia tetap bisa menjadi seseorang yang punya visi terhadap masa depan? Oh ya, jelas dong. Jelas dong. Misalnya kan. Bukan berarti terus kemudian dia semuanya menyerah dan udah nihilis dan percaya penuh pada semesta gitu. Kalau menurut saya ya itu tetap sedikit penting ya, kayak kita penerimaan itu memang susah. Penerimaan terhadap kondisi hirana apa yang sekarang ditawarkan oleh momen sekarang. Nah, di situ kan seketika kita masih ada semacam kayak keram dari dalam bahwa tapi aku harus gini. Itu memang sangat susah dimatikan dan kita aku terima apa yang ada, tidak memaksa. Nah, di situ jadi agak susah. Gimana saya menerima keadaan di saat ini tapi tetap aku ada sesuatu hendak. Cuman ya jujur, pada akhirnya hal ini meskipun bertolak belakang tapi berhubungan. Kenapa? Ya seperti kita kemarin bicara tentang keberlimpahan. Semakin besar rasa syukurmu, semakin akan lancar apa yang kamu inginkan di dalam proses manifestasi atau perwujudannya. Yaitu juga semakin besar rasa penerimaan saya ini, mungkin semakin aku akan juga sefrekuensi dengan jagat hingga apa yang saya visi misikan atau ada di dalam benak saya sebagai citra, ini angan-anganku masa depan, ya akan semakin mendapatkan kesinambungan dengan jagat raya hingga bisa terjadi. Terus kalau dari perspektifnya Mbak Agi, gimana caranya kita itu tetap bisa menyeimbangkan antara manifestasi dan penerimaan saat ini? Kembali lagi, yang sepertinya saya sudah pernah katakan di Ngaji Roso bahwa saat aku menginginkan sesuatu ini, aku yang menginginkan atau diri? Sesuai nggak dengan rencana jagat? Apakah keinginan itu ditanam ke dalam benak saya karena memang jagat maunya juga ke arah itu, atau ini hanya dari ego belaka? Nah, kalau ego belaka ya berarti ya susah. Aku bisa memaksa, merampok, merampas dunia, tapi pasti akan juga ada akibatnya. Sedangkan itu seketika memang aku sudah ibaratnya absah ini visi saya, ya akan mendapatkan angin pendukung dari jagat semesta. Nah, di sini jadi saya selalu kayak, bila memang ini maksudnya jagat ya diizinkan,
terjadilah. Ya kalau di bahasa Yunani kuno itu jadilah. Jadilah bila itu memang tidak hanya melayani apa yang saya inginkan. Oke, Mbak. Ya mudah-mudahan selaras lah. Jadi koheren di antara apa yang saya ingin, pemikiran saya juga apa yang diinginkan jagat. Ya selaras lah. Dan biasanya kayak gitu sih. Ya. Mudah-mudahan begitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Satu pertanyaan terakhir, Mbak Agi. Jika seseorang itu dalam kondisi yang dia sedang terjebak, terjebak rasa bersalah, terus kemudian trauma, kehilangan, langkah pertama yang perlu dilakukan supaya bisa kembali saat ini itu apa? Rasa bersalah ini memang bikin jadi tidak berdaya. Kita jadi merasakan buruk, ya, dan jadi kita tidak mampu melihat kebaikan apapun di dalam diri. Nah, ini juga sesuatu yang harus dilepaskan. Kenapa? Karena sangat akan bikin membuat jalan jadi tidak bisa terjadi. Melepaskan. Gimana lagi ya? Udah, aku nggak tahu. Udah, oke, aku salah. Tapi harus ada semacam rasa bahwa jika Tuhan itu maha pengampun dan bisa memaafkan bahkan untuk pendosa dan pendusta terbesar, ya berarti kenapa saya sebagai manusia masih begitu terjebak di dalam rasa tidak bisa mengampuni diri maupun orang lain ya. Jadi itu sesuatu yang sangat-sangat akan membuat manusia jadi tidak berdaya. Baik, bagi keren sekali perspektifnya ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi support ya, memberi support buat teman-teman untuk terus hadir di sini saat ini. Kita bukan ego gitu ya. Ya kita ego itu pasti ada. Iya sih, tetapi kan itu yang membuat kita kemudian masuk terus ke dalam penderitaan berulang kalau kita tidak menyadari yang di awal kita bahas sebagai stay of awareness tadi, penyaksi, layar, pikiran perasaan adalah film, kan gitu. Katanya teman-teman kan gitu. Kata apa jarene ya. Iya. Tapi ya itu tadi, jadi usahakan mengondisikan di dalam pemahaman dan perasaan bahwa apa yang ada sekarang ini cukup dan cakup. Cukup dan? Cakup. Cakup, oke. Oke, thank you Mbak Agi. Terima kasih juga, sama-sama berkati.